Untuk teman-teman yang mau ke Taman Safari, saya rasa wajib nonton video ini dari awal sampai akhir. Karena saya akan bagiin tips dan trik serta realita di lapangan seperti apa sih di Taman Safari. Jadi bisa belajar dari pengalaman saya jalan-jalan, kesalahan yang saya bikin, agar teman-teman bisa atur jadwal ke Taman Safari lebih baik, lebih bagus, dan nggak buat kesalahan yang sama seperti saya. Jadi teman-teman lebih efisien gitu loh ke Taman Safarinya, oke? Terima kasih untuk support teman-teman yang sudah menekan tombol like dan juga sudah menekan tombol subscribe, dan teman-teman juga sudah mengaktifkan notifikasi loncengnya. Support teman-teman sangat berarti bagi kami. Nah teman-teman, kalau kita mau ke Taman Safari, itu yang paling penting salah satunya adalah kita harus beli wortel. Karena kan kita mau ngasih makan hewan ya, berinteraksi dengan hewan. Makanannya ya wortel itu. Kebetulan banget di depan tempat saya nginep ini ada yang jual wortel dan harganya Rp6.000 1 kilogram. Saya beli 15.000 dapat 2,5 kilogram. Tempat saya nginep ini memang tempatnya strategis banget teman-teman. Ini kalau nginep di sini itu cuman 5 menit dari Jalan Surya Kencana. Jadi kalau teman-teman mau berwisata ke Jalan Surya Kencana, nginep di sini tepat banget. Dan hotel ini pun nggak nyampe 200.000 harganya kalau kita bookingnya dari beberapa hari sebelumnya ya, jangan booking dadakan. Untuk video tempat nginep saya ada di kolom deskripsi teman-teman. Sebenarnya kalau kita itu mau beli wortelnya nggak sebelum berangkat juga bisa. Jadi kita udah deket Taman Safari habis pengkolan, itu juga banyak kok yang jual wortel untuk kasih makan hewan. Cuman ya begitu, harganya beda kayak yang saya beli teman-teman. Tadi saya tanya itu harganya 4 ikat 20.000. Satu ikat dia itu dapatnya 2 wortel yang agak gede. Tapi jangan tertipu juga ya, gede ini kan karena dia pakai tangkai. Mungkin kalau tangkainya dipotong ya gedenya sama aja kayak wortel yang saya beli. Harga 4 ikat 20.000 itu harga yang belum ditawar ya teman-teman ya. Ada juga yang lebih kecil wortelnya, 1 ikatnya 4 biji. Kalau yang ikat gede berarti 4 ikat tuh dapat 8, ditawarin 20.000. Kurang lebih gedenya seperti inilah wortel yang saya beli teman-teman di depan hotel saya. Yang paling kiri 2 itu kayaknya kalau ada daun dan tangkainya mungkin segede yang diikat 2 tadi ya. Kurang lebih gambarannya dan perbandingannya seperti itu. Nah ini kami sudah sampai di depan pintu gerbang Taman Safari. Mungkin teman-teman ada bertanya-tanya, untuk ke Taman Safari itu seperti apa sih Taman Safari itu? Taman Safari itu ada 2 macam ya. Pertama Taman Safari siang dan Istana Panda. Yang kedua adalah Taman Safari malam. Kalau Taman Safari malam ini kita nggak bahas di video ini, cuma nanti video untuk Taman Safari malamnya saya taruh di kolom deskripsi teman-teman. Taman Safari malam ini bukanya dari jam 6 sore ke atas, kita jam 7-an seperti itu. Kita melihat binatang pada saat malam hari intinya. Kalau Taman Safari siang itu mulai 2017 atau 2018 udah plus Istana Panda harga tiketnya teman-teman. Karena di 2017-2018 itu kita dikasih panda dari negeri Cina, karena semua panda itu punya negeri Cina ya teman-teman. Untuk harga tiket Taman Safari siang itu kalau hari biasa 230.000, tapi kalau weekend harganya 255.000. Kalau anak di bawah 6 tahun itu di korting 30.000 dari harga normal teman-teman. Saya beli tiketnya ini dengan cara online, dapat tiket, satu tiketnya tuh 10.000 dapat diskon.
Jadi saya bayar per orang itu hanya 220.000. Dan juga kalau mobil masuk, itu biaya mobil dikenakan 25.000 teman-teman per mobil. Jadi tinggal dihitung aja ya berapa biaya yang harus kita habiskan. Kalau kita udah booking online tuh lebih cepet. Nggak kayak mobil di depan saya tuh kayaknya dia nggak booking online, makanya belum dapat tiket itu dari tadi. Saya udah dapat. Bentuknya gelang, bisa dipakai di pergelangan tangan teman-teman. Ada juga sih tiket yang lebih murah, itu 150.000 untuk safari siang dan Istana Panda. Ini nggak beda kayak tiket yang tadi secara yang didapat ya. Hanya saja kalau pakai tiket yang 150.000 ini, kita hanya boleh masuknya mulai jam 12. Sementara kan Taman Safari itu buka jam 9, tutup jam 5 sore. Jadi kalau kita masuknya jam 12, kita tinggal punya waktu 5 jam untuk di Taman Safari. Terus terang ya, saya aja yang dari pagi di Taman Safari itu nggak dapat banyak menurut saya, apalagi yang jam 12 siang. Nah, saya kan dari Lampung, jauh, saya nggak mungkin beli tiket ini. Saya mau full dari pagi sampai sore di Taman Safari. Sekedar info, saya ini udah masuk ke tempat tadi, tiket itu jam 9:15 teman-teman. Apa aja sih yang bisa kita lakukan di Taman Safari? Yang pertama adalah Safari Journey. Ini kita memberi makan hewan lewat mobil. Jadi dari mobil ini kita bisa lihat hewan itu tanda kutip di alam liar. Dari hewan yang nggak buas sampai hewan yang buas ya teman-teman ya. Nah di sini wortel sangat penting banget di Safari Journey. Kalau nggak bawa wortel ya percuma ikut Safari Journey gitu loh. Habis itu selain Safari Journey, kita juga ya seperti kebun binatang pada umumnya, kita bisa melihat hewan-hewan koleksi di Taman Safari di blok berikutnya gitu. Nggak gabung sama Safari Journey ya teman-teman ya. Yang saya incar adalah Safari Journey dan pertunjukan hewan. Nah, pertunjukan hewan di Taman Safari ini ada 9, tapi banyak yang jadwalnya bentrok, jadi paling kita nggak bisa semua ya teman-teman. Hanya bisa sebagian aja. Nanti saya kasih lihat gimana yang sekelompok mana, yang nggak sekelompok mana. Terakhir, di samping itu kita juga bisa ke Istana Panda. Ini Istana Panda ini dia dibuat khusus untuk panda, karena panda ini suhunya harus khusus. Itu persyaratan dari Cina, makanya dibikin tempat khusus untuk panda ini. Istana Panda ini seperti tempat yang agak beda, tapi ya masih dalam Taman Safari gitu loh teman-teman. Untuk teman-teman, saya mewajibkan bila perlu jam 8:30 itu sudah sampai di Taman Safari teman-teman. Karena saya aja ini jam 9:15 nyampe ngantri-ngantri, ya namanya juga nggak terduga ya ngantri-ngantri. Ini baru nyampe di sini jam 10:20 gitu loh. Ini binatang pertama di Safari Journey teman-teman, gajah ya. Untuk video saya di Safari Journey teman-teman, itu saya taruh linknya di kolom deskripsi ya. Karena kalau digabung sama video ini, itu videonya jadi panjang banget. Safari Journey digabung sama video yang ini, lihat aja di kolom deskripsi Safari Journey saya teman-teman. Untuk pertunjukan hewan ini yang saya tunggu-tunggu ya teman-teman. Nah 3 pertunjukan hewan ini itu ada di tempat yang berdekatan. Jadi kalau teman-teman mau nonton yang ini, itu teman-teman atur aja waktunya. Ini bisa nih waktunya agak mepet-mepet karena ini berdekatan ya yang 3 ini. Kalau yang berikutnya itu tempatnya jauh teman-teman. Untuk yang 6 ini juga berdekatan, tapi antara yang 6 ini sama yang 3 tadi tempatnya itu jauh. Jadi kalau pilih waktunya jangan yang mepet. Antara pertunjukan yang 6 ini sama yang 3 tadi itu jeda waktunya teman pilih harus jauh ya. Nah cuma kalau yang 6 ini jeda waktunya berdekatan bisa, karena tempatnya deket-deket. Jarak antar yang tadi sama yang ini bisa sampai 1 kilo loh. Itu aja udah makan waktu mungkin 15 sampai setengah jam seperti itu. Jadi pintar-pintar ngatur jadwal ya. Saya sih udah ngatur jadwal akan nonton 5 pertunjukan. Rencananya selesai Safari Journey itu saya jam 10:30. Rencananya kan gini. Jam 9 Safari Journey, jam 10 selesai, jadi jam 11 bisa nonton pertunjukan. Tapi faktanya saya selesai Safari Journey aja jam 11:10.
Untuk teman-teman yang nggak bawa kendaraan, itu ada kereta di sebelah kiri video. Kereta ini 25.000 bisa pakai seharian penuh. Dan kereta ini bolak-balik nih, dari sini sampai ke atas banget yang buat checkpoint ke Istana Panda. Jadi menurut saya kalau nggak bawa kendaraan wajib pakai kereta itu. Harganya 25.000 satu orang, seharian penuh bisa mondar-mandir sepuasnya. Jaraknya jauh loh, sampai 1 kilo itu yang ke atas. Nah itu dia tuh kendaraannya. Keretanya tuh di sebelah kiri. Ini tuh orang lagi pada ngantri, dia pengen ke destinasi berikutnya teman-teman. Ini kita mau nonton pertunjukan gajah jam 11.30 mulainya pertunjukan gajah teman-teman. Udah banyak yang ngantri kan kalau dilihat dari sini. Nah ini pertunjukan gajahnya bagus banget, edukasi tentang hubungan manusia dan gajah. Dimana sebenarnya banyak ya, kita tuh manusia yang ngerebut lahan gajah demi kepentingan kita gitu. Gajah nggak salah ya. Di akhir pertunjukan ini kita bisa dikalungin sama gajah. Ini bayar cuman 100.000 rupiah aja. Saya kan dari Lampung, ya saya pasti mau lah bayar 100.000 untuk dikalungin sama gajah. Ini kan sebenarnya sumbangan kita untuk hewan ini juga gitu, untuk taman safari. Menurut saya worth it banget ya teman-teman ya, bayar tiket taman safari, karena binatang-binatang ini sangat berkualitas. Ngurus serta ngasih makan binatang sebanyak ini kan nggak murah gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang kita bayar itu, yang kita dapat tuh lebih jauh daripada itu. Nah ini udah sekitar jam 12 nih, udah selesai pertunjukan. Oh iya, 100.000 itu nggak cuma dikalungin gajah ya, tapi kita juga dapat kaos yang digambar gajah. Nah di belakangnya tuh ada gambar kembang. Kembang itu digambar sama gajah loh teman-teman, kata orang taman safari ya. Jadi 100.000 dapat kaos, bisa juga dikalungin gajah, bisa foto, bisa video. Worth it banget teman-teman. Jangan sayang-sayang ya di taman safari, karena ini memang biaya ngerawat ini mahal banget. Abis dari sini kan jam 12 lewat, kita mau langsung ke Istana Panda yang paling ujung. Sampai checkpoint Istana Panda itu nggak boleh naik mobil ke Istana Panda teman-teman, tapi harus naik bus yang disediakan oleh pihak Taman Safari. Rencananya sih tadinya jam 11 nonton pertunjukan hewan, jam setengah 12 nonton gajah, jam 12-nya langsung ke Istana Panda sampai jam 1. Jam 1 turun lagi ke bawah, karena jam setengah 2-nya itu mau nonton Tiger Show. Tapi ternyata realitanya itu molor. Ini kita udah jam 12 lewat menuju ke Istana Panda. Nyampe Istana Pandanya jadi kan jam 12:15, itu pun belum ke Istana Pandanya loh, masih ngantri bus teman-teman. Nah ini antriannya ya teman-teman, sangat rame. Jadi untuk ngejar waktu jam 1 pulang dari Istana Panda itu kayaknya nggak bisa deh. Nah untuk teman-teman yang bawa bekal sebelum naik ke Istana Panda, boleh dimakan di mobil, karena mobil harus ditinggal dan kita harus naik bus teman-teman ke atas Istana Panda. Ada nomor-nomornya tuh ya, Tuaga 46. Saran saya adalah jangan ngantri di yang nomor 9, karena rugi. Yang di nomor 9 itu ada beberapa bus itu buat orang disabilitas, sehingga begitu busnya datang itu kita nggak disabilitas, kita nggak boleh masuk. Jadi antrian kita terlewatkan gitu. Dan kalau dari nomor 1 sampai nomor 8 ya dia loncong-loncong aja, tiap ada bus boleh masuk. Kalau yang nomor 9 ini nggak bisa. Yang nomor 9 ini hanya boleh masuk di bis yang tidak ada disabilitasnya. Kalau ketemu bus yang ada buat disabilitas, antrian kita akan dilewatin. Berarti makin lama lagi ngantrinya. Jadi jangan ngantri nomor 9 ya. Untuk nomor 1 sampai 3 itu untuk yang jantungnya kuat. Karena naik bus ke atas ini curam sekali, sehingga menegangkan kayak naik wahana ya teman-teman. Ini kita udah nyampe ke Istana Panda, kurang lebih jam 1:15. Tuh nggak dikasih engsel ya dari bagian dalam. Mungkin biar nggak ada yang loncat keluar kali. Pemandangan di Istana Panda ini bagus banget, cocok banget buat foto-foto. Makanya saya bilang ke Istana Panda cuma sejam 2 jam itu mustahil gitu loh, susah dicapai. Karena di Istana Panda ini bagus, spot fotonya banyak. Kesini ini bisa 2 sampai 3 jam teman-teman. Nah kita ini, tapi kalau saya, keluarga saya ini buru-buru. Kita nggak terlalu banyak foto, sehingga kita bisa di Istana Panda itu hanya sekitar 2 jaman lah, udah sama makan gitu. Tapi kalau teman-teman yang hobi foto, waduh jangan harap di Istana Pandanya itu bisa cepet.
Sekedar info, panda yang ada di sini itu ditaruh di lantai 3, teman-teman. Lantai 2 food court, lantai 1 itu tempat jual cenderamata. Tapi nanti pas saya masuk, ternyata kejadiannya nggak begitu, teman-teman. Ternyata pas saya masuk, pandanya nggak di lantai 3. Nah, ini kita lagi mau ke arah Istana Panda yang sebenarnya. Di sini rame banget, udaranya sejuk, pokoknya enak, teman-teman. Bagi yang suka adrenalin, bisa foto di jembatan kaca tuh di Skybridge, bayarnya Rp100.000. Di bawahnya itu kaca, jadi kita itu ya adrenalin lah, ngerti, menegangkan lah, 100.000. Bayar di situ bisa foto, bahkan bisa foto rame-rame di situ, teman-teman, nggak cuma foto sendiri. Jadi kalau keluarga mau foto rame-rame sambil nginjak kaca di bawah bisa. Sekedar info, di video saya di kolom deskripsi ada saya jalan-jalan di mall yang ada jembatan kacanya juga, dan itu gratis. Itu kalau ngeliat di video opening yang kalian tonton ini, itu ada saya lagi ngelangkah di jembatan kayak kaca ya. Nah, di situ mallnya. Kalau mau tahu ya nonton aja di kolom deskripsi petualangan saya di mall itu ya. Naik jembatan kaca itu gratis, teman-teman. Nah, ini kita di food court, mau makan di sini. Di VIP room ini kita bisa ngelihat panda arah kaca sana. Pandanya itu ternyata nggak ada di lantai 3, teman-teman. Tapi ditaruh di lantai 2 hari ini. Jadi sebenarnya hari ini nggak ke lantai 3 juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman ngeliat ada panda di sini, teman-teman nggak usah ke lantai 3, ngeliat panda mah di sini aja. Gitu loh. Harusnya sih di lantai 3 dia. Oh ya, ini kan food court. Harganya, menunya, segala macam udah saya videoin dan saya taruh videonya itu, linknya di kolom deskripsi. Jadi kalau teman-teman mau tahu makanannya apa aja, rasanya kurang lebih gimana, harganya berapa, lihat aja videonya, linknya ada di kolom deskripsi ya, teman-teman. Ini kita nggak bahas di sini karena terlalu lama nanti. Ini panda merah. Jadi di depan panda yang tadi itu ada panda merah. Sebenarnya panda itu kan beruang ya, teman-teman. Tapi ini bukan beruang. Cuman nggak tahu gimana ceritanya itu disebutnya binatang ini red panda. Untuk teman-teman yang mau video kita ke lantai 3, lantai 1, lantai 2 itu videonya di linknya di kolom deskripsi ya, teman-teman. Kita nggak taruh di sini karena nanti terlalu panjang videonya. Jadi dipisah video Istana Panda itu sendiri. Ini kita udah turun, waktu menunjukkan pukul 14.30, teman-teman. Dari yang rencananya ya jam 12 ke Istana Panda, jam 1 udah turun, jam setengah 2 nonton pertunjukan macan. Ternyata nggak begitu, ternyata jam 2:15 baru bisa turun. Ya, jadi banyak planning-planning yang nggak kita ambil. Kalau teman-teman mau fokus di pertunjukan, ya nggak usah ke Istana Panda. Tapi kalau teman-teman mau ke Istana Panda, mungkin dapat pertunjukannya lebih sedikit. Ya puas-puasin aja di Istana Panda, seperti itu, teman-teman. Jadi memang Taman Safari ini harus 2-3 hari baru bisa dapat semua, teman-teman. Ini udah jam 2:30 ya, teman-teman ya. Nah, ini kita lagi ngantri di pertunjukan lumba-lumba. Lumba-lumba ini bukanya jam 3. Nah, ini kita udah masuk jam 3:15. Oh iya, teman-teman, pertunjukan lumba-lumba ini saya videoin, dan videonya pun saya pisah biar video ini nggak kelamaan. Videonya saya pisah ya seperti biasalah. Link videonya saya taruh di kolom deskripsi ya. Nah, ini kan udah jam 3 sore nih, yang jual makanan udah banyak. Mungkin dia tahu nih, udah banyak yang lapar gitu loh. Makanya di sini yang jual makanan banyak banget. Jadi teman-teman sebenarnya kalau bawa duit ke pertunjukan lumba-lumba ini nggak usah takut kelaparan gitu loh. Abis pertunjukan lumba-lumba ini ada foto bareng lumba-lumba ya. Satu anak, satu orang tua, foto bareng lumba-lumba itu hanya bayar Rp100.000 aja. Sekali lagi, kalau memang ada duit, jangan sayang, teman-teman. Di Taman Safari ini kan perawatannya tinggi. Ya kita itu bayar 100.000, anggap aja buat ngerawat binatang ini ya. Binatang ini pun pertunjukannya bagus kok, patut diacungi jempol, teman-teman. Jadi memang pertunjukannya ini yang saya cari. Selesai pertunjukan lumba-lumba dari jam 3 sampai jam 3:30 ya. Kita langsung ke pertunjukan Cowboy Show. Karena Cowboy Show ini mulai jam 4. Nah, ini pertunjukan terakhir dan inilah pertunjukan puncak di Taman Safari, teman-teman. Kalau nggak nonton ini nyesel. Ya, ini pokoknya apik banget lah pertunjukan ini, teman-teman. Bener-bener detail gitu menurut saya. Mungkin ya ada kekurangan sana sini, tapi itu nggak masalah lah. Karena pertunjukan mereka ini patut diacungi jempol. Ini pertunjukan terakhir jam 4.
Karena Taman Safari kan jam 5 udah tutup ya. Ini jam 4 pertunjukan terakhir, kurang lebih setengah jam, setengah 5 kita balik. Di pertunjukan ini nggak boleh direkam teman-teman. Jadi ini saya nggak punya rekamannya ya. Tapi kurang lebih seperti inilah. Nah, dari semua pertunjukan yang saya tonton, terus terang saya nggak tahu ya teman-teman gimana ya. Kalau saya sih paling puas pertunjukan ini. Ini menurut saya ini puncak dari pertunjukan yang ada di Taman Safari. Ini menurut saya. Ya, selera kan beda-beda. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau ngatur jadwal ke Taman Safari, tadi udah lihat kan realita perjalanan saya dari awal sampai akhir, bahwa yang kita rencanain itu belum tentu terrealisasi karena kan di jalanan atau di lapangan itu banyak hal yang terjadi. Nah, ini udah selesai. Kita bisa foto bersama sama pemain-pemain itu ya. Itu sih ada yang ya jujurnya sih bening-bening. Cuman saya nggak berani foto saya Bobby ini. Yang jomblo-jomblo lah ini kesempatannya. Nah, ini udah selesai. Kita jam 5 udah mau balik. Ini udah jam setengah 5 ya kita mau balik. Oh iya, pertunjukan lumba-lumba di Istana Panda, makan di Istana Panda, sama petualangan saya di Safari Journey itu saya taruh videonya di kolom deskripsi karena kalau digabung di sini ini bakal lama teman-teman. Mungkin kalau ke Taman Safari lagi, saya akan kelilingnya baby zoo sama binatang-binatang yang unik lah, kayak burung-burung, kanguru, dan sebagainya. Kalau ini saya memang lebih fokus ke Istana Panda sama ke pertunjukan. Ini aja teman-teman, nggak cukup. Saya tuh udah target jam 9 nyampe sini, jam 5 ini pulang, ya dapat segini doang gitu loh. Makanya benar-benar teman-teman mengatur rencana jadwal Taman Safari itu harus tepat. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga jadi berkah. Terima kasih untuk support teman-teman yang sudah menekan tombol like dan juga sudah menekan tombol subscribe, dan teman-teman juga sudah mengaktifkan notifikasi loncengnya. Support teman-teman sangat berarti bagi kami.